Terima kasih. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan terkait dengan potensi di APSI4 disebut hubungan informal tersebut kemudian bisa menimbulkan potensi salah tafsir. Itu maksudnya salah tafsir oleh siapa, saudara? Oleh siapa saja. Jadi sesuatu yang sifatnya informal, kemudian orang akan mempersepsikan sendiri-sendiri dengan situasi informal tersebut. Iya. Dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan, terbukti tadi ada hubungan informal. Kami juga menayangkan beberapa bukti tentang kedekatan Bu Putri yang menganggap anak seluruh ajudan. Apakah mungkin, saya spesifik saja, apakah mungkin dengan profil Joshua yang saudara saksi dan tim temukan, apakah mungkin Joshua salah tafsir dengan kebaikan Bu Putri atau hubungan informal tersebut? Tidak cukup data untuk kami menyimpulkan hal itu secara definit. Ya. Terkait dengan perubahan profil Joshua, apakah saudara ahli juga menemukan adanya perubahan profil Joshua yang menyimpang dalam kebiasaan sehari-hari, termasuk terkait dengan pergi ke hiburan malam atau kebiasaan-kebiasaan yang berubah setelah menjadi dalam tanda kutip karungga? Iya, dari keterangan yang kami dapatkan, memang sejak menjadi karungga, entah dari mana itu istilahnya, tetapi kami dapatkan data tersebut dengan istilah itu. Dari keluarga termasuk teman dekatnya di Jambi itu juga mengatakan bahwa sekarang agak berubah begitu. Nah, berubahnya itu lebih kepada mulai jarang telepon, pernah juga mengatakan putus seperti itu. Nah, kemudian dari teman-teman ADC lainnya itu juga dikatakan ada beberapa perubahan perilaku. Jadi itu merupakan informasi yang kami coba dalami melalui beberapa orang yang sifatnya konsisten. Saya ingin mempertegas beberapa poin. Jadi apakah hasil pemeriksaan psikologi forensik yang saudara ahli lakukan bersama tim bersama tim tersebut meyakini bahwa peristiwa dugaan kekerasan seksual di Magelang itu terjadi karena keterangan Bu Putri kredibel di sana? Saya rasa kapasitas kami menjelaskan, mengklirkan tentang perilakunya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Putri memang bersesuaian dengan kriteria yang kredibel terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang menurut Ibu Putri. Ini yang kemudian perlu didalami oleh hukum tentunya. Demikian, namun keputusan mengenai ini pasti terjadi atau tidak pasti terjadi tentunya itu bukan pada kapasitas kami. Berarti namun ada petunjuk ke arah sana. Berarti yang saudara saksi simpulkan adalah keterangan Bu Putri layak dipercaya. Layak dipercaya. Betul. Saya ingin masuk salah satu poin yang disampaikan di APSI4. Saudara ahli dan tim mengatakan ada rangkaian dalam perkara ini, ada rangkaian peristiwa yang harus dilihat terkait antara Magelang sampai dengan peristiwa di Duren 3. Bisakah dijelaskan? Ya, betul. Jadi dari data yang kami dapatkan dan kemudian analisis kami di dalam tim itu memang melihat ada rangkaian peristiwa yang tidak terpecah-pecah. Jadi menjadi satu kesinambungan. Yang pertama pada saat berada di Magelang, dan kemudian peristiwa yang diduga kuat terjadi di Magelang, peristiwa kekerasan seksual, yang kemudian terjadi peristiwa di Saguling dan di Duren 3. Ini menjadi satu kesinambungan perilaku yang jika diamati secara psikologis itu bersesuaian. Saudara ahli, saya ingin tanya terkait dengan poligraf. Bagaimana saudara ahli sebagai ahli psikologi forensik melihat sebuah tes poligraf? Ya, saya bukan ahli poligraf. Kalau ditanya mengenai poligraf itu seperti apa, tentunya saya tidak bisa menjawab. Namun di dalam psikologi
kami tidak pernah menggunakan satu metode. Jadi multi metode untuk bisa menyimpulkan dan menggambarkan, mendefinisikan satu perilaku dari hasil pemeriksaan kami. Nah, kalau tentang emosi, karena poligraf itu terkait dengan perubahan emosi, emosi itu tentunya berkaitan dengan isu atau topik keterangan yang sedang diberikan. Misalkan kalau saya menyampaikan informasi tentang keluarga saya, hal-hal yang biasa, normal, tentunya kondisi emosi saya normal, fisiologi saya juga normal. Tapi pada waktu kemudian di titik saya menceritakan tentang kejadian yang membuat saya traumatik, misalnya kejadian meninggalnya salah satu keluarga saya yang saya merasa sangat kehilangan, kalau sekarang saya diukur, detak jantung saya juga berubah. Begitu, karena itu masih mengingatkan saya pada peristiwa yang tidak nyaman dan saya persepsi secara subjektif sebagai sesuatu yang tidak nyaman dan mempengaruhi kondisi fisiologis saya. Itu kalau tentang emosi, bahwa emosi itu berelasi juga dengan fisiologis. Jadi apakah tapi bisa, bukan poligrafnya, Pak. Betul, terkait dengan emosi. Apakah bisa disederhanakan seperti ini, Saudara Ahli? Ketika seorang subjek yang diperiksa itu mengalami situasi emosional yang sedang tidak stabil, menyangkut hal-hal yang sensitif bagi dirinya, maka pengukuran terhadap subjek tersebut potensial menjadi tidak objektif. Kalau dalam psikologi ya, oleh karena itu metode yang digunakan tidak pernah metode tunggal. Kalau sampai kami menggunakan metode tunggal, tentunya ini layak sekali untuk dipertanyakan simpulannya. Maka kami menggunakan metode yang tidak tunggal. Namun tentang poligraf tentunya bukan kapasitas saya. Ya, betul.